Bab 816. Mari berlari lebih banyak. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah secara dramatis saat mereka melihat hujan biru yang menutupi langit. Mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan tidak akan dapat bertahan lama melawan hujan yang mengikis ini, dan sepertinya itu hanya wilayah alami dari keajaiban bukan manusia Wei Jing. Bakat alaminya menciptakan hujan deras. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pria bukan manusia yang memiliki sisik dan sepasang tanduk biru. Dia terlihat mirip dengan ras naga ular. Garis keturunan Wei Jing yang bukan manusia ini bahkan mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan naga ular penghancuran hitam. Gelombang-gelombang Sua. Kisaran curah hujan sangat luas, dan mulai mendekati Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Mari mundur sebentar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke arah berlawanan dari hujan. Pada saat ini, mereka tidak peduli tentang mengikuti naga ular penghancuran hitam. Budidaya Wei Jing bukan manusia telah mencapai tingkat raja tingkat puncak. Ini adalah jenius dengan kultivasi tertinggi yang pernah dilihat Zhao Feng dan Nan Gongsheng sejauh ini. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng di puncaknya hanya di tahap tengah alam Dewa Void. Selain itu, Wei Jing memiliki garis keturunan dan status yang unik. Dia tidak bisa diukur hanya dengan kultivasinya. Sua. Hujan memenuhi langit di belakang Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Es mulai terbentuk di gundukan di bawah, mengubahnya menjadi lubang. Gundukan itu sangat keras, dan mereka bisa melahirkan monster seperti Raja Gundukan. Namun hujan biru melelehkan bebatuan ini seperti tahu. Jadi, itulah kekuatan dari Imperial Genius peringkat 9. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasakan punggung mereka menjadi dingin saat mereka mundur. Peringkat Great Gun Imperial Genius hanya mencatat 500 teratas, dan itu tidak termasuk jenius hanya di dalam perbatasan dinasti Agung Gun Lord, itu juga termasuk beberapa jenius dari negara adidaya di dekatnya. Hujan biru tidak hanya berbahaya karena kemampuannya mengikis, tetapi juga memancarkan rasa dingin yang dapat mempengaruhi sekelilingnya, yang menurunkan kecepatan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Kita tidak bisa menghindarinya lagi. Nan Gongsheng berseru saat dia menyebarkan domain spasialnya, tetapi ekspresi Zhao Feng tetap tenang meskipun dia tahu mereka tidak dapat menghindarinya. Dalam hal kecepatan, Raja tingkat puncak Wei Jing lebih dari 2 kali lebih cepat dari Jiu Wuji, dan di atas itu, hujan biru memiliki kemampuan untuk menurunkan kecepatan seseorang. Tetesan hujan segera mendarat di tubuh Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Hujan adalah domain garis keturunan alami yang dapat terkikis bahkan melalui domain spasial. Tubuh petir suci. Cahaya biru perak metalik berkilauan di sekitar tubuh Zhao Feng. Ledakan. Air dan kilat berkilau saat hujan mendarat di Zhao Feng, dan sensasi mati rasa yang dingin membuat alisnya berkerut. Tubuh suci petirku tangguh terhadap serangan berelemen es dan berelemen air, tapi hujan ini juga mengandung kekuatan yang mengikis. Zhao Feng menutup matanya saat merasakan hujan. Dia benar-benar bisa menggunakan tubuhnya untuk memblokir hujan, bahkan alam Dewa Void tidak memiliki kemampuan ini. Di sebelahnya, lapisan perak dan ungu berkilauan di sekitar Nan Gongsheng saat riak ruang menyerap dan melahap hujan. Nan Gongsheng tidak bisa menahan iri pada Zhao Feng. Setelah berkultivasi ulang, Zhao Feng memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga dia bisa memblokir hujan tanpa menggunakan True Yuan. Itu bukan hanya karena Secret Lightning bodinya begitu kuat. Itu juga karena fakta bahwa Zhao Feng mengolah air dari petir angin. Karena Water of Wind Lightning adalah elemen pertama yang dia gunakan untuk memperbaiki tubuh petir suci, dia tangguh terhadap serangan es dan air. Meski begitu, tubuh Zhao Feng masih merasakan sedikit rasa sakit. Namun, Zhao Feng terus menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi hujan. Pangeran ke-9, jika ini terus berlanjut, semua bawahanmu akan mati. Petik 2. Wei Jing yang bersisik melayang di tengah hujan dan menciptakan badai kemanapun dia pergi. Para elit kekaisaran sedang sekarat di kiri dan kanan, jadi mereka berkumpul bersama untuk membentuk susunan untuk memblokir hujan. Wei Jing sengaja menggunakan hujan untuk perlahan menelan mereka dan lebih menekan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, tidak heran dia terlihat akrab, pikir Zhao Feng. Dia menyadari bahwa Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-8, Zhou Lu, 30-40% serupa. Namun, Pangeran ke-9 jauh lebih kuat dari Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13. Wei Jing, kamu berasal dari kultus ibu kota gelap bintang 4 dan kamu peringkat 9 di peringkat Imperial Genius,
Namun kamu masih menyergapku ketika aku melawan Raja Ular Langit yang menang." Si ungu dan hijau berjubah Pangeran ke-9 mengertakkan gigi dan berkata, "Kultivasi Pangeran ke-9 dekat dengan tingkat Raja tingkat puncak, dan dia memiliki senjata suci warisan yang tidak lebih lemah dari pedang Qian Kun Nan Gongseng." Jeritan terdengar dari kelompok yang tertutup hujan. Semua orang di bawah Great Origin Core Realm telah mati, dan ini masih di bawah fakta bahwa Wei Jing dengan sengaja menyeret semuanya keluar. Zhao Feng dan Nan Gongseng, yang diselimuti cahaya perak dan ungu, melesat ke arah lain untuk menghindari mendekati Wei Jing. HMPH, 2 serangga. Wei Jing mengamati mereka tanpa emosi dengan sepasang mata biru tua. Namun, fokus utamanya adalah Pangeran ke-9, jadi dia hanya menggunakan domain hujan biru untuk menghentikan Zhao Feng dan Nan Gongseng. Zhao Feng dan Nan Gongseng tiba-tiba merasakan tekanan meningkat secara dramatis. Hujan biru mulai membentuk pusaran air yang menyedot mereka. "Zhao Feng, jika kita bekerja sama, kita bisa menembus hujan biru ini," Nan Gongseng berkata dalam-dalam. Kekuatan Wei Jing terlalu besar, dan dia mungkin sebanding dengan seorang kaisar, jadi Nan Gongseng tidak ingin menyinggung perasaannya jika dia tidak perlu melakukannya. Tidak perlu terburu-buru. Zhao Feng tetap tenang saat riak logam biru perak dari Water of Wind Lightning berkedip-kedip di seluruh permukaan tubuhnya. Nan Gongseng merasakan sesuatu dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, aura dari tubuh Zhao Feng menjadi lebih padat dan lebih kuat. Hujan mendarat di tubuhnya, dan sebagian terkikis ke dalam tubuhnya. Zhao Feng sesekali mengedarkan Water of Wind Lightning agar hujan menyebar lebih merata ke seluruh tubuhnya. Nan Gongseng dan Zhao Feng tetap berada di tengah hujan tanpa terlalu dekat dengan Wei Jing, bertindak seolah-olah wilayah spasial Nan Gongseng sedang berjuang untuk memblokir hujan. "Aku minta maaf karena menyeret kalian berdua ke dalam ini," kata Pangeran ke-9 dengan nada meminta maaf. Meskipun dia kuat, dia disergap oleh Wei Jing dan terluka parah. Pangeran ke-9 hanya berharap untuk menemukan beberapa ahli manusia lainnya, tetapi elit normal akan dibunuh oleh Wei Jing karena dia berada di peringkat 9 pada peringkat Imperial Genius. "Tidak apa-apa," kata Nan Gongseng. Dia adalah raja tingkat domain tipe spasial yang memiliki kristal dewa jahat dan sekelompok kristal dewa di bawah standar lainnya. Selama dia tidak diserang oleh Wei Jing secara langsung, hujan bukanlah apa-apa. Pada kenyataannya, jika bukan karena Zhao Feng ingin tetap tinggal, mereka bisa saja telah meninggalkan jangkauan domain Wei Jing. Pangeran ke-9 merasakan sesuatu yang tidak biasa dari ekspresi emosi Zhao Feng dan Nan Gongseng. Meski pasangan berambut ungu itu tampak berjuang, mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. "Saya Zhou Zihang, Pangeran ke-9 dari Dinasti Agung Ganlord. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan apakah Anda bersedia bekerja sama untuk melawan musuh bukan manusia ini?" Pria berjubah ungu dan hijau itu menarik nafas panjang dan bertanya dengan nada yang dalam. Dia menemukan bahwa kekuatan keduanya tidak rendah. Yang hitam adalah raja tingkat domain tipe ruang, dan pemuda lainnya mampu memblokir hujan dengan tubuhnya sendiri. Nan Gongseng, pemuda berbaju hitam, menjawab dengan sederhana. "Zhao Feng." Pemuda lainnya tidak berekspresi. "Sekarang bukan waktunya untuk bekerja sama. Ayo lari sedikit lagi." Petik 2. Mendengar itu, wajah Pangeran ke-9 berkedut. Pemuda itu mengatakannya dengan begitu santai, "Ayo lari sedikit lagi." Tunggu, apa yang dia lakukan? Pangeran ke-9 merasakan ada yang tidak beres. Pemuda berambut ungu sedang mandi di tengah hujan, seolah sakit tapi menyenangkan pada saat yang sama. "Saya hampir sepenuhnya mencerna buah alam mimpi kuno." Zhao Feng menutup matanya. Wilayah alami Wei Jing mengandung erosi dan es. Saat ini, Zhao Feng menggunakan Water of Wind Lightning untuk memperbaiki tubuhnya, dan Secret Lightning bodinya hanya sedikit jauh dari puncak tingkat keempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Hujan menyebar ke seluruh tubuh Zhao Feng, yang berderak karena petir. Pada saat ini, Zhao Feng menggunakan setiap detik untuk mengedarkan tubuh petir suci dan teknik petir angin untuk memurnikan hujan ke dalam tubuhnya. Junior itu terlalu gila. Dia berani menggunakan domain orang lain untuk memperbaiki tubuhnya. Pangeran ke-9 menarik napas dalam-dalam. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Cahaya biru perak di sekitar Zhao Feng bersinar saat dia dikelilingi oleh petir. Dia seperti sepotong logam yang sempurna saat dia memberikan perasaan yang berat.
Pada saat ini, setiap nafas dan tindakan Zhao Feng mengandung kekuatan fisik yang kuat, yang bahkan membuat Nan Gongsheng merasa tertekan. Tubuh petir suci, puncak tingkat keempat. Zhao Feng sangat gembira karena kekuatan fisik yang memancar darinya meningkat secara dramatis. Hanya dengan pikiran, penghalang kekuatan fisik mengusir hujan. Bocah itu, Wei Jing akhirnya merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya, dia bahkan tidak melihat Zhao Feng, yang hanya berada di alam inti asal kecil, dengan benar. Meskipun dia memiliki tubuh fisik yang kuat, ada banyak ras yang memiliki garis keturunan kuat yang melibatkan tubuh fisik. Beraninya manusia itu menggunakan domain alamiku untuk memurnikan tubuhnya? Kemarahan muncul di wajah Wei Jing. Ini adalah penghinaan. Akhirnya, tubuh petir suci Zhao Feng telah menembus ke puncak tingkat keempat, dan dia sekarang bisa bertarung melawan raja normal dengan tubuhnya sendiri. Jika dia menerobos ke tingkat kelima, tubuh petir suci miliknya akan mampu mengalahkan hampir semua raja. Teman ini sungguh pemberani. Pangeran ke-9 merasa kagum. Alam inti asal lainnya bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri dari Wei Jing, tetapi orang ini menggunakan domain alami Wei Jing untuk memperbaiki tubuhnya. Bab 817 Raja Ular Biru. Beraninya manusia itu menggunakan domain alamiku untuk memurnikan tubuhnya? Wei Jing dipenuhi amarah, dan dia mencibir dengan dingin. Siapa dia? Beraninya bocah manusia menggunakannya? Dengan sebuah pikiran, Wei Jing memanggil embusan hujan dan meniupnya ke arah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Tidak baik, Nan Gongsheng merasakan domain spasialnya berguncang, dan itu mulai terkikis. Kali ini, Wei Jing sendiri yang mengontrol domain alaminya saat menyerang Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Kekuatannya cukup untuk menjebak dan membunuh Raja Realem Dewa Void yang normal. Ini adalah kekuatan hanya dari garis keturunannya saja. Zhao Feng terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, garis keturunan ras skala es mistik juga memiliki domain es yang akan membekukan apapun yang berada dalam jangkauannya. Penghalang kekuatan fisik muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, dan hujan menciptakan percikan api saat menyentuh penghalang. Seolah-olah ada penghalang logam tak terlihat yang menutupi Zhao Feng. Bahkan jika hujan melewati penghalang, kekuatannya akan melemah ke titik di mana ia tidak dapat mengancam tubuh petir suci tingkat 4 puncak Zhao Feng. Tentu saja, tekanan yang dihadapi Nan Gongsheng cukup kuat. Hujan biru terus mengikis domain spasialnya, menyebabkan dia mengeluarkan sejumlah besar Yuan Qi setiap detik. Gelombang boom, ledakan, ledakan, angin puyuh membatasi domain spasial Nan Gongsheng. Zhao Feng, jika kita tidak segera lari, itu akan merepotkan. Nan Gongsheng merasa sulit bernapas. Dia tidak seperti Zhao Feng, dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat yang tahan terhadap serangan es dan air. Two friends, bisakah kalian berdua membantuku menghadapi musuh bukan manusia ini? Kekaguman muncul di mata Pangeran ke-9 saat dia mengundang Zhao Feng dan Nan Gongsheng lagi. Tentu, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Mendengar itu, Pangeran ke-9 mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dengan bantuan keduanya, dia setidaknya bisa melakukan perlawanan. Istirahat. Tepat setelah berbicara, petir yang mendominasi menyapu ke segala arah. Hujan di dekatnya dilenyapkan atau ditolak. Mundur. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tiba-tiba berbalik dan melaju ke arah yang berlawanan di bawah lapisan perak dan ungu. Saat mereka berlari, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisiknya dan mendorong semua hujan. Adegan ini hampir membuat Pangeran ke-9 batuk darah. Awalnya, dia mengagumi pemuda berambut ungu ini, namun setelah menerobos, dia langsung kabur. Bahkan Wei Jing linglung sesaat. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bekerja sama dan melarikan diri, akan keluar dari domain hujan. HMPH, jangan pernah berpikir untuk lari. Wei Jing mencibir dengan dingin saat suhu domain hujan mulai turun. Segala sesuatu yang terlihat mulai membeku. Embun beku mulai terbentuk di sekitar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Pada saat ini, kemampuan mengikis hujan mulai turun, tetapi kemampuan pembekuan meningkat pesat, mirip dengan domain es mistik dari kehidupan Zhao Feng sebelumnya. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Nan Gongsheng berubah secara dramatis. Meskipun dia memiliki domain spasial, itu tidak bisa melakukan segalanya. Selain itu, mereka langsung berada di dalam domain garis keturunan musuh dan dibatasi. Tombak Kekaisaran Es. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat cairan biru es membentuk penghalang di sekitar dirinya dan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng merasakan tekanannya berkurang.
Penghalang itu transparan, mirip dengan hujan es di luar. Zhao Feng menggunakan garis keturunan air es untuk mengubah tombak kekaisaran es menjadi penghalang es. Hujan sedingin es yang menghantam penghalang biru es beriak, dan itu menunjukkan tanda-tanda bergabung bersama. Bocah itu benar-benar memahami hukum es dan air, dan dia bahkan memiliki garis keturunan tipe es. Wei Jing terkejut. Selanjutnya, tombak kekaisaran es Zhao Feng bisa ada di banyak negara bagian yang berbeda. Air petir angin. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng saat penghalang biru es berkilau dengan air dan kilat. Fakta bahwa dia berani tinggal di wilayah Wei Jing untuk memperbaiki tubuhnya berarti dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Pertama, target utama Wei Jing adalah pangeran ke-9 yang lebih kuat. Kedua, tubuh suci, garis keturunan, tombak kekaisaran es, dan hal-hal lain dapat menyelesaikan kekuatan domain. Pada saat ini, penghalang petir air biru es melindungi Zhao Feng dan Nan Gongsheng saat mereka dengan paksa membuat jalan setapak. Bagus, Nan Gongsheng merasakan tekanan menurun drastis, dan dia memanggil lapisan perak dan ungu yang memungkinkan mereka dengan cepat keluar dari jangkauan hujan es. Menarik, Wei Jing sedikit linglung dan terkejut. Dia tidak berharap Zhao Feng dan Nan Gongsheng dapat melarikan diri dari wilayahnya dengan mudah. Kedua bocah ini, pangeran ke-9 frustrasi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dialah yang membawa Wei Jing ke sini. Zhao Feng dan Nan Gongsheng jelas tidak memiliki kewajiban untuk mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk membantunya memblokir satu musuh bukan manusia. Lapisan perak dan ungu menjauhkan Zhao Feng dan Nan Gongsheng dari hujan es, menarik perhatian Wei Jing. Kepahitan muncul di wajah pangeran ke-9. Mayoritas elit di kelompoknya terluka atau terbunuh. Hanya beberapa raja setengah langkah dan alam inti asal besar yang bertahan. Pangeran ke-9, jika kamu ingin bertahan hidup, terbanglah ke arah barat daya. Suara aneh terdengar di kepalanya. Kamu, pangeran ke-9 tertegun, dan dia menatap Zhao Feng dalam-dalam. Dia adalah raja tingkat domain. Tingkat seperti apa yang dicapai Zhao Feng dalam dao jiwa untuk dapat memindahkan suaranya langsung ke jiwa orang lain? Dia menggunakan domain Wei Jing untuk memperbaiki tubuhnya dan bisa pergi dengan mudah. Pangeran ke-9 merasa bahwa Zhao Feng semakin tak terukur. Hanya ada satu orang lain di peringkat Imperial Genius yang memberinya perasaan ini. Berpikir sampai di sana, pangeran ke-9 percaya pada Zhao Feng. Suara mendesing. Petir berderak di sekitar pangeran saat dia melesat ke arah barat daya. Dia kabur begitu cepat. Wei Jing mengungkapkan ekspresi aneh, dan riak biru melonjak di sekelilingnya saat dia mengejar pangeran ke-9. Kekuatan dan status pangeran ke-9 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kedua manusia lainnya. Setelah pangeran ke-9 pulih dari luka-lukanya, dia akan menjadi ancaman. Namun, Wei Jing segera menyesali keputusan ini. Jika dia bisa memilih lagi, dia akan memilih untuk mengejar Zhao Feng. Suara mendesing. Pangeran ke-9 berlari beberapa ribu mil dan melihat sosok manusia di depan. Mereka jelas berasal dari dunia luar. Beberapa aura Void God Realm King muncul dari hutan di sebelah danau. Saudara Jiang, Saudara Si. Pangeran ke-9 mengenali Jiang Chen dan raja lain dari keluarga Si. Pangeran ke-9, Jiang Chen dan raja lainnya mengikuti pencuri berambut ungu, jadi mereka tidak berharap untuk bertemu pangeran ke-9, yang melarikan diri dari sesuatu. Seorang jenius bukan manusia akan datang. Tolong bantu saya dengan semua kekuatan Anda. Pangeran ke-9 berseru. Wei Jing, Blue Serpent King, peringkat 9 pada peringkat Imperial Genius. Petik 2. Mendengar itu, ekspresi para raja berubah secara dramatis, tetapi mereka tidak lari. Sebagai gantinya, mereka menghancurkan token pesan, mengirimkan cahaya multiwarna ke udara. Pencuri manusia, mati! Raja Ular Biru Wei Jing tertawa terbahak-bahak saat dia menyerbu ke arah ketiganya dalam hujan lebat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segala sesuatu yang disentuh hujan berubah menjadi es. Seperti yang diharapkan dari Blue Serpent King, ekspresi para raja berubah secara dramatis saat mereka merasakan garis keturunan naga es kuno yang membuat tubuh mereka bergetar. Hanya domain yang membuat Jiang Chen dan tubuh raja lainnya menjadi dingin, dan mereka merasa tidak bisa bernapas. Jiang Chen adalah raja tingkat domain, jadi dia bisa memblokirnya, tetapi jenius dari keluarga Si tertutup es. Beberapa bagian tubuhnya telah membeku dan mulai membusuk.
Selamatkan aku! Raja dari keluarga Si berada dalam situasi hidup atau mati. Raja Ular Biru Wei Jing memiliki indera yang kuat, jadi dia sudah merasakan aura kuat mendekat. Salah satunya membuat garis keturunannya yang kuat pun merasa tidak nyaman. Karena itu, dia tidak menahan diri. Tebasan 9 kesengsaraan langit petir. Pangeran ke-9 dengan paksa menekan luka-lukanya dan mengirimkan tebasan petir dari pedang petir hijau kuno yang bentrok dengan domain garis keturunan Wei Jing. Sebuah luka yang dalam langsung muncul di domain. Meskipun kekuatan serangan pedang suci Dao petir Pangeran ke-9 dekat dengan seorang kaisar, itu tidak dapat menghentikan jejak Raja Ular Biru. Lapisan sisik biru tebal menutupi tubuh Blue Serpent King Wei Jing. Dia tampaknya memiliki tubuh naga yang mampu mengabaikan sebagian besar serangan dari Raja tingkat domain. Setelah memotong hujan, kekuatan yang tersisa dari serangan pedang petir Pangeran ke-9 tidak dapat mengancam Wei Jing. Selanjutnya, Wei Jing lebih cepat dalam domainnya. Jeritan terdengar saat raja dari keluarga Si tercabik-cabik menjadi pecahan es oleh cakar biru sedingin es. Seorang raja dari keluarga Si terbunuh dengan satu cakar. Itu adalah Raja Ular Biru, Wei Jing. Tepat pada saat ini, Pangeran ke-13, sesepuh yang keriput, dan beberapa raja elit raja setengah langkah tiba. Pada waktu bersamaan, cahaya ungu dan gelombang surga bumi Yuan Qi terbang di atas. Benar-benar aura garis keturunan yang mengejutkan. Wanita itu apakah dia Zhao Yufei, yang memiliki garis keturunan dari ras spiritual? Dia adalah ancaman yang ingin disingkirkan oleh Dark Moon Lord Dynasty dan Dark Capital Cult. Mata Blue Serpent King Wei Jing mengamati sosok ungu di langit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Bab 818 Pemukulan Kelompok. Daerah di sekitar Raja Ular Biru Wei Jing ditutupi dengan lampu multiwarna yang bisa dilihat dari kejauhan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Aura yang kuat satu demi satu mulai mendekat. Hahaha, mereka sudah menemukan pencuri berambut ungu itu? Seorang pria botak berjubah hitam meraung saat dia mendekat. Raja dan raja setengah langkah dari istana Grand Duke Yuan, keluarga Si, dan keluarga Dong juga sedang dalam perjalanan. Yang pertama tiba adalah Zhao Yufei, tetua yang keriput, dan pangeran ke-13. Saudara Feng, apakah Anda sudah muncul? Zhao Yufei berubah menjadi garis ungu, dia yang tercepat. Jiu Wuji membentangkan sepasang sayap hitam yang menyala-nyala di belakang punggungnya dan mengeluarkan hembusan angin yang kacau saat dia datang dari arah lain. Para jenius semua melihat sinyal dan berpikir bahwa mereka telah menemukan pencuri berambut ungu. Namun, ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa aura targetnya sangat kuat, dan itu membuat garis keturunan mereka bergetar. Kakak Pangeran ke-9, mengapa kamu di sini? Ya Tuhan, jenius nomor 1 dari keluarga Si, Sisin, dibunuh oleh Blue Serpent King. Petik 2. Beberapa jenius tidak bisa membantu tetapi berseru. Zhao Yufei dan Jiu Wuji keduanya berhenti saat mereka merasakan aura menakutkan dari Raja Ular Biru Wei Jing. Sou. Para ahli tiba dan mengepung Raja Ular Biru Wei Jing. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh para jenius dari dinasti Gan Lord yang agung? Raja Ular Biru Wei Jing juga linglung. Dia baru saja membunuh seorang raja, dan tiba-tiba sekelompok ahli muncul. Ini bagus, tapi siapa pencuri berambut ungu ini? Pangeran ke-9 sangat senang sekaligus bingung. Apakah itu kebetulan? Pencuri berambut ungu, mungkinkah? Raja Ular Biru Wei Jing tidak bisa membantu tetapi mengingat dua orang yang telah melarikan diri dari wilayah kekuasaannya. Jadi begitulah adanya. Pangeran ke-9 segera mengerti. Zhao Feng yang berambut ungu menyuruhnya berlari ke arah ini karena dia tahu ada kelompok bala bantuan yang kuat. Semuanya, bergabunglah dan bunuh Blue Serpent King Wei Jing. Niat pertempuran melonjak di hati Pangeran ke-9 saat dia menebas dengan pedang petir hijau kunonya, mengirimkan busur petir ke depan untuk memotong dan menjebak Wei Jing. Saat ini, tujuannya bukan lagi untuk lari melainkan untuk membunuh Wei Jing. Sikap kelas surga yang tidak lengkap, 10.000 telapak tangan yang layu. Penatua keriput di sebelah Pangeran ke-13 mengulurkan telapak tangannya, mengirimkan gambar telapak tangan besar yang kabur ke arah wilayah Blue Serpent King. Tidak baik, ekspresi Wei Jing berubah sedikit. Dia merasa domain garis keturunannya mulai layu, dan kekuatan itu bahkan akan mempengaruhi garis darah ular biru di tubuhnya.
Menjadi pengawal pribadi Pangeran ke-13, sesepuh keriput secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar Suci sendiri, jadi dia adalah elit di antara mereka yang berkultivasi sama. Pedang Kaisar Suci, Pangeran ke-13 dengan jubah perang ungu keemasannya mengeluarkan pedang emas yang dikelilingi oleh gambar drakonik. Saat ini, kekuatan melonjak dari seorang kaisar melesat ke arah Raja Ular Biru. Hebatnya, tekanan serangan dari pedang Kaisar Suci ini mendekati tekanan kaisar meskipun Pangeran ke-13 hanyalah raja setengah langkah. Sinar cahaya pedang yang dikelilingi oleh gambar-gambar drakonik diiris ke dalam domain hujan dan meninggalkan bekas berdarah di sisik biru Wei Jing. Seperti yang diharapkan dari pedang Kaisar Suci. Kekuatan apa? Petik 2. Jika itu digunakan di wilayah dinasti Agung Gunlord, itu bisa memanggil penyelenggara naga tertinggi, dan kekuatannya akan menjadi 2 kali lebih banyak. Hati para elit yang baru tiba bergetar. Bagaimanapun, Pangeran ke-13 hanyalah seorang raja setengah langkah, namun dia mampu menggunakan pedang Kaisar Suci untuk memanggil kekuatan seperti itu. Hahaha, mati, bajingan, Pangeran ke-13 meraung. Dia ingin pamer di depan Zhao Yufei. Zhao Yufei tiba pada saat ini. Sosok ungu itu sepertinya mulai terbakar seperti meteor ungu yang menyala, dan dia mengganggu Yuan Qi di dekatnya. Pada saat yang sama, dimensi berwarna ungu tampak terwujud. Dunia kecil, Wei Jing berseru. Ekspresinya berubah secara dramatis saat domainnya langsung hancur. Sebuah ledakan yang tampaknya mengguncang 9 surga terdengar saat kawah sedalam 1000 yard tertinggal di tanah. Jadi, itulah kekuatan sejati Zhao Yufei? Seberapa besar potensi garis keturunan dari ras spiritual, peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno, miliki? Penatua yang keriput itu tertegun saat dia terus menyerang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semakin banyak ahli mulai berkumpul. Pangeran ke-9 dan ahli dari keluarga Jiang, keluarga Dong, istana Grand Duke Yuan, dan pasukan lainnya semuanya melepaskan serangan. Tangan langit iblis, sosok botak dengan sayap iblis turun. Satu lengan tampak terbakar dan mengembang saat itu berubah menjadi tangan hitam raksasa. Tangan besar langit iblis memanggil api hitam yang sepertinya menghancurkan langit dan bumi. Serangan Jiu Wuji datang dari belakang, di mana Raja Ular Biru Wei Jing berada pada kondisi terlemahnya sejak dia sibuk menghadapi Zhao Yufei, Pangeran ke-9, Pangeran ke-13, dan serangan tetua yang keriput. Sosok tinggi bersisik biru didorong ke belakang dan meludahkan seteguk darah. Konyol, Raja Ular Biru Wei Jing meraung saat api amarah membakar hatinya. Dia entah bagaimana jatuh ke dalam penyergapan manusia dan diserang oleh begitu banyak elit. Serangan putaran pertama saja sudah melukainya. Wei Jing ini adalah keajaiban tak tertandingi dari kultus ibu kota kegelapan, bunuh dia. Semua orang tahu alasan mengapa dinasti penguasa bulan kegelapan dapat bertarung dengan dinasti Agung Gunlord adalah karena kultus ibu kota kegelapan bintang 4 mendukung mereka. Para ahli dari dinasti Agung Gunlord terus menyerang. Di antara mereka, Zhao Yufei, Jiu Wuji, dan Pangeran ke-9 adalah kekuatan utama. Tidak peduli seberapa kuat Raja Ular Biru Wei Jing, dia tidak akan dapat memblokir banyak jenius dan elit ini sekaligus. Pangeran ke-9 sendiri bisa bertukar lusinan pukulan dengannya di puncaknya. Kekuatan sejati Zhao Yufei telah melebihi harapannya, dan dia memiliki dunia kecilnya sendiri. Pedang Kaisar Suci Pangeran ke-13 tak terbendung. Bajingan manusia, jangan biarkan aku menangkapmu sendiri. Wei Jing meraung saat dia menekan amarahnya dan berubah menjadi ular es biru besar yang dengan paksa menciptakan jalan untuk melarikan diri. Setelah berubah menjadi Ice Serpent biru, pertahanan dan kekuatan tempur Wei Jing meningkat. Semua orang hanya bisa menyaksikan saat dia dengan paksa membuat lubang di pengepungan dan berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat di udara. Dia masih berhasil kabur. Pangeran ke-9 sedikit menyesal. Memang layak untuk berada di peringkat 10 besar dari garis keturunan Imperial Dao. Garis keturunan Kaisar Ular agak mirip dengan garis keturunan ras skala es mistik dari 10.000 ras kuno. Tetua yang keriput itu bergumam. Daftar garis keturunan Imperial Dao memberi peringkat 500 garis keturunan terkuat di sekitar dinasti Gunlord Agung dan daerah sekitarnya. Perbedaan antara garis keturunan Imperial Dao dan garis keturunan 10.000 ras kuno adalah bahwa yang pertama memeringkat semua garis keturunan baru dari akhir zaman kuno hingga zaman modern. Saudara ke-9 Pangeran, mengapa Wei Jing mengejarmu? Anda berada di peringkat 13 di peringkat Imperial Genius.
Bagaimana Anda benar-benar dikalahkan? Pangeran ke-13 memasang ekspresi aneh, dia tampak mengejek dan sombong pada pangeran ke-9. Meskipun pangeran ke-9 berbakat, kelahirannya normal. Dia bisa dianggap anak setengah haram, sedangkan pangeran ke-13 memiliki kelahiran bangsawan dan disenangi oleh Kaisar Suci. Aku datang untuk memberimu semua berita penting, kata pangeran ke-9 dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang mengapa Wei Jing mengejarnya. Pertama, Wei Jing menyergapnya, yang memalukan. Kedua, perbedaan di antara mereka juga cukup besar. Berita penting, semua orang terdiam ketika mereka menunggu pangeran ke-9 berbicara lagi. Berita ini tentang istana misterius kuno dan naga ular penghancuran hitam yang muncul belum lama ini. Pangeran ke-9 menarik napas dalam-dalam. Istana misterius kuno, naga ular penghancuran hitam. Mendengar kata-kata itu, hati semua jenius bergetar. Para elit yang dipimpin oleh pangeran ke-9 telah menemukan jejak naga ular penghancur hitam dan secara tidak sengaja menemukan rahasia istana misterius kuno. Namun, dalam prosesnya, mereka bertemu banyak monster kuat dan kemudian disergap oleh Raja Ular Biru, Wei Jing. Istana misterius kuno, legenda itu nyata. Tempat itu adalah inti dari dimensi ilusi ilahi. Petik 2. Tapi naga ular penghancuran hitam memiliki garis keturunan dari ras naga penghancur, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi dalam dimensi ilusi ilahi. Beberapa orang senang sementara yang lain khawatir. Saat ini, semua orang sedang mendiskusikan dan mencerna berita ini. Pangeran ke-9, bagaimana kamu menemukan kami? Apakah Anda bertemu seseorang di jalan? Zhao Yufei bertanya. Dibandingkan dengan istana, dia ingin tahu lebih banyak tentang ini. Oh, itu benar, aku mungkin telah bertemu dengan pencuri berambut ungu itu. Pangeran ke-9 sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, pencuri berambut ungu, Pangeran ke-9, kamu benar-benar bertemu dengan mereka. Petik 2. Mata Jiu Wuji, Jiang Chen, dan teman-temannya bersinar, sementara mata Zhao Yufei dipenuhi dengan kekhawatiran. Pangeran ke-9 tertegun. Dia tidak menyangka sebanyak ini orang akan peduli dengan pencuri berambut ungu sampai-sampai bekerja sama hanya untuk mengejar mereka. Namun, jika mereka tidak luar biasa, Raja Ular Biru Wei Jing tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Pangeran ke-9 kemudian memberitahu mereka apa yang terjadi dengan pencuri berambut ungu itu. Pencuri berambut ungu tidak hanya aneh, mereka bahkan berani menggunakan domain Blue Serpent King untuk memperbaiki tubuh mereka. Kedua pencuri iblis itu berhasil mendapatkan keuntungan melawan Blue Serpent King dan melarikan diri. Semua orang merasa tidak percaya, dan ketakutan para pencuri berambut ungu itu sepertinya berubah di hati mereka. Seolah-olah kedua pencuri iblis ini dapat mengambil keuntungan kemanapun mereka pergi. Tanpa disadari, Zhao Feng dan Nan Gongsheng memiliki gelar baru di antara para elit dinasti Agung Gunlord, duo iblis berambut ungu. Bab 819 Keturunan Matahari Darah Iblis Bermutasi. Mendengar cerita ulang Pangeran ke-9, semua orang merasa sedikit konyol. Duo iblis berambut ungu yang mereka coba temukan telah bertemu dengan Pangeran ke-9 dan mengadakan pertunjukan melawan Raja Ular Biru Wei Jing. Pangeran ke-9, apakah kamu tahu nama dari duo iblis berambut ungu? Zhao Yufei tersenyum dan bertanya. Nama? Pangeran ke-9 mulai berpikir. Oh, itu dia. Mereka menyebut diri mereka Nan Gongsheng dan Zhao Feng. Yang disebut Zhao Feng sangat misterius. Petik 2. Nan Gongsheng dan Zhao Feng adalah nama sebenarnya dari duo iblis berambut ungu. Semua elit saat ini mencatat nama-nama ini. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa tubuh Zhao Yufei sedikit bergetar ketika dia mendengar dua nama ini. Saudara Feng, jika itu Anda, mengapa Anda tidak ingin berbicara dengan saya? Wajah Zhao Yufei dipenuhi dengan kegembiraan dan kesedihan pada saat bersamaan. Namun, pada saat ini, hati para jenius yang kuat dari dinasti Gunlord yang agung tidak lagi berada di duo iblis berambut ungu, tetapi istana misterius kuno. 2 hari kemudian, di dekat sungai di dasar tebing, dua laki-laki berambut ungu sedang duduk. Salah satunya mengenakan pakaian hitam dan yang lainnya adalah seorang pemuda tampan. Hanya tersisa 3. Zhao Feng mengeluarkan buah spiritual dari alam mimpi kuno. Itu memancarkan aura kuno saat dia menggigitnya dan menelannya ke dalam perutnya. Buah spiritual dari pohon di alam mimpi kuno hampir habis. Kebanyakan dari mereka telah digunakan di kehidupan sebelumnya. Zhao Feng, kucing kecil pencuri, dan anak demigod semuanya telah menggunakan sekelompok buah spiritual alam mimpi kuno.
Pada saat ini, Zhao Feng hanya memiliki 2 lagi di pohon karena dia baru saja makan 1. Buah spiritual dari alam mimpi kuno dapat memurnikan garis keturunan seseorang dan memperkuat yuan sejati dan tubuh mereka. Itu memiliki efek yang baik pada peningkatan konsentrasi garis keturunan seseorang. Namun, 3 buah spiritual tidak cukup bagi saya untuk menerobos ke tingkat kelima tubuh petir suci kun emas. Zhao Feng mulai berpikir, hanya dengan menerobos ke tingkat kelima dari tubuh petir suci kun emas, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan para jenius top di dimensi ilusi ilahi. Saat ini, Nan Gongsheng adalah kekuatan utama sementara Zhao Feng hanyalah pendukung. Tentu saja, efek buah spiritual dari alam mimpi kuno sangat seimbang dan menyeluruh. Itu bisa memperkuat garis keturunan, tubuh, yuan sejati, dan bahkan jiwanya. Tetapi hambatan ke tingkat kelima tinggi, dan fondasi Zhao Feng tidak cukup kuat. Dia tidak bangkit dari darah seperti anak demigod, yang mewarisi garis keturunan dan pengetahuan seorang demigod. Setelah mencapai tingkat puncak keempat dari tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng mampu mencerna buah spiritual dari alam mimpi kuno lebih cepat. Kali ini, Zhao Feng menggabungkan sebagian buah ke dalam garis keturunan Imperial Dao yang bermutasi di dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa garis keturunan Imperial Dao ini sangat kuat dan eksplosif, dan juga mengandung efek terbakar dan erosi. Menggunakan garis keturunan ini dengan tubuh suci seperti menambahkan sayap pada harimau. Selain itu, Zhao Feng menyadari bahwa pertumbuhan garis keturunan ini telah mencapai kemacetan, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan buah alam mimpi kuno. Api merah cerah muncul di sekitar Zhao Feng, dan sensasi terbakar mengalir di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan garis darah merah cerah mulai melarutkan esensi buah spiritual alam mimpi kuno. Karena efek pembakaran dari garis darah, laju pencernaan buah alam mimpi kuno meningkat. Zhao Feng merasa seolah-olah dia terlahir kembali sebagai iblis yang menyala-nyala. Pada saat tertentu, Zhao Feng menjadi tertutup api merah terang, dan auranya menjadi lebih mendominasi. Aura garis keturunan tak terlihat membuat semua binatang dalam jarak beberapa ratus mil gemetar karena kegelisahan. Mungkinkah garis keturunan Zhao Feng telah bangkit sekali lagi? Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi aneh. Selama periode waktu ini, kristal Dewa Jahat dan Nan Gongsheng telah bergabung bersama dan menjadi lebih kuat. Dalam bentrokan dengan Wei Jing, domain spasial Nan Gongsheng telah terkikis parah. Namun, sekarang dia telah memperoleh begitu banyak kristal dewa di bawah standar, kristal Dewa Jahat mampu memberinya kekuatan untuk memperbaiki domainnya. Domain spasial Nan Gongsheng memancarkan aura tebal, dan dia menjadi lebih kuat setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Namun, pada saat ini, aura garis keturunan yang memancar dari Zhao Feng membuat Nan Gongsheng gelisah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada dalam aliansi, Nan Gongsheng akan melarikan diri. Gambar matahari berwarna merah darah cerah muncul di belakang punggung Zhao Feng, dan sepertinya berputar dan berputar. Nan Gongsheng dan makhluk terdekat semuanya merasakan darah mereka terbakar dan mendidih, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Selesai. Garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi ini telah berevolusi, gumam Zhao Feng. Dia menarik napas panjang dan membuat aura garis darah memudar kembali ke tubuhnya. Zhao Feng, selamat telah menjadi lebih kuat. Seberapa kuat garis keturunan Anda sekarang? Nan Gongsheng bertanya dengan penuh minat. Dia sangat peduli dengan kekuatan dan kemampuan sekutunya, tetapi mereka jelas tidak akan berdebat saat dikelilingi oleh bahaya. Mari kita temukan beberapa binatang yang kuat dan lihat. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghilang dalam kilatan warna perak dan ungu. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di depan hutan. Seekor serangga gemuk berukuran kamar dengan 4 sayap dan tertutup bulu muncul di depan. Ini sepertinya serangga purba yang bermutasi, Nan Gongsheng memperingatkan. Aura dari serangga besar itu sudah sebanding dengan raja setengah langkah, dan itu memancarkan bubuk beracun. Namun, cincin hidung Nan Gongsheng dapat dengan mudah memblokir bubuk beracun ini, dan tubuh petir suci kun emas Zhao Feng tangguh terhadap racun. Untuk menguji kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng menghasilkan pukulan ringan. Dia takut dia akan meratakan serangga besar itu menjadi pasta dengan kekuatan fisiknya sendiri bahkan sebelum dia bisa menguji garis keturunannya. Nyala api bersinar di kepala Zhao Feng, yang sekarang tertutup aura terbakar. Kenyataan membuktikan bahwa Zhao Feng terlalu khawatir.
Bulu serangga yang gemuk itu keras dan memblokir banyak tenaga. Oleh karena itu, kekuatan fisik Zhao Feng tidak secara kritis mengancam serangga gemuk itu karena sebagian besar kerusakannya diblokir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Nan Gongsheng bingung. Serangga gemuk itu menjerit saat api menyala di sekitarnya, dan itu berubah menjadi abu di bawah kekuatan garis darah yang membara. Sangat kuat, Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi berseru. Dalam pukulan barusan, Zhao Feng hanya menggunakan 30-40% dari kekuatan fisiknya, yang tidak cukup untuk mengancam serangga gemuk itu. Namun, 30-40% kekuatan garis darah melepaskan kekuatan yang mengejutkan tersebut. Garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi ini memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Tampaknya memiliki efek penyulut, gumam Zhao Feng. Menyulut efek, Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin sambil memikirkan kata menyalakan. Dalam sekejap, serangan garis keturunan Zhao Feng memicu serangga besar itu. Efek penyulut ini sangat menakutkan saat digunakan bersama dengan tubuh suci miliknya. Siapapun di bawah alam dewa kekosongan akan dibakar menjadi abu oleh kemampuan garis keturunan Zhao Feng. Sepertinya ada lebih dari itu. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan pukulan itu sekarang. Dia merasakan aliran hangat yang aneh di seluruh tubuhnya, tetapi karena serangga gemuk itu mati seketika, perasaan itu segera terputus. Tidak ada target lain yang cocok di dekatnya. Garis keturunan Blood Devil Sun berada di peringkat ke-81 di antara garis keturunan Imperial Dao, tapi darah saya telah berevolusi dan bermutasi beberapa kali. Siapa yang tahu seberapa tinggi rankingnya sebenarnya? Petik 2. Zhao Feng puas dengan ujiannya. Tepat pada saat ini, lonjakan Yuan Qi datang dari sungai yang menderu di depan bersama kilatan berbagai item. Semuanya, awas, ini adalah binatang berelemen air, kun pemakan sungai, yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Ini tidak untuk diperangi langsung. Seorang raja domain level setengah baya berjubah kuning berseru. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster besar bisa terlihat samar-samar di sungai yang mengamuk. Itu mirip dengan bibrida buaya dan ikan. Binatang itu sebesar gunung, dan guntur sepertinya menggelegar dengan setiap nafasnya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang, lalu mulai mendekat sementara lapisan cahaya perak dan ungu menutupi mereka. Kekuatan sungai Devouring Kun yang besar membuat hati mereka bergetar bahkan dari jauh. Saat ini, ada 3 Raja Alam Dewa Kekosongan yang memimpin lebih dari selusin Raja Setengah Langkah dan banyak elit lainnya dalam pertarungan melawan Kun pemakan sungai. River Devouring Kun membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan air yang menderu. Arg! Jeritan terdengar saat beberapa elit tersapu oleh gelombang raksasa dan menghilang. River Devouring Kun kemudian menarik napas dalam-dalam dan menyedot semua air dan udara di area tersebut. Arg! Beberapa elit dan Raja Setengah Langkah mengalir langsung ke mulut sungai Devouring Kun. Kemampuan ini membuat Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendecakkan lidah. River Devouring Kun hanya berada di tahap tengah Raja Realem Dewa Kekosongan, tetapi mampu menekan Raja Parubaya berjubah kuning, 2 raja lainnya, dan sekelompok elit. Ini adalah kekuatan dari ukurannya dan kemampuan garis keturunan 10.000 ras kuno. Jika kita sudah mengetahui ini sebelumnya, kita seharusnya tidak bertengkar dengan Xin Wuheng. Kita seharusnya bekerja sama untuk mendapatkan harta di dasar sungai. Seorang pemuda berbaju putih tersenyum pahit sementara pemuda lain memiliki ekspresi jelek dan tetap diam. Tepat saat ketiga raja hampir tidak berpegangan, lapisan perak dan ungu mendekat. Zhao Feng, kun pemakan sungai itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang. Anda benar-benar ingin menyerangnya? Nan Gongsheng memiliki ekspresi serius saat mereka mendekat. Setiap nafas sungai Devouring Kun bisa menyedot air dalam jumlah besar. Itu memiliki kemampuan spasial dan ruang penyimpanan di dalam tubuhnya. Siapa yang bilang kita akan menyerangnya? Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat beberapa harta berkilauan di dasar sungai. Suara mendesing. Cahaya ungu perak dengan kuat mendorong gelombang sungai yang menderu dengan bantuan kekuatan fisik. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pria parubaya berjubah kuning dan 2 raja lainnya sangat marah sehingga mereka hampir meludahkan darah. Mereka bertarung melawan River Devouring Kun, dan 2 bocah nakal pergi ke air untuk mencuri harta mereka. Bab 820 Teratai Kristal Air Langit. Setiap napas sungai Devouring Kun tersedot gelombang dan kemudian melepaskan aliran air besar yang bisa menutupi pegunungan. Pria parubaya berjubah kuning dan 2 pemuda,
ketiga alam dewa kekosongan ini harus menggabungkan kekuatan mereka dan menggunakan bantuan semua elit di belakang mereka hanya untuk melawannya. Namun, terlepas dari kekuatan gabungan mereka, masih ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Di saat kritis ini, lapisan perak dan ungu yang menutupi dua sosok mengalir ke kedalaman sungai yang deras. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar mencuri dari kita? Salah satu pemuda sangat marah. Mereka sudah kehilangan Blue Crystal Tear ke Xin Wuheng, dan sekarang dua bocah sembarangan ingin mencuri dari mereka juga? Jangan panik, kelicikan muncul di mata pria paruh baya itu. Mereka yang memasuki sungai harus menghadapi kekuatan yang melahap sungai dari sungai Devoringkun, jadi kita tidak punya siapa-siapa untuk masuk dan mengambil harta itu untuk kita. Mendengar itu, mata kedua raja lainnya berbinar. Bahkan jika keduanya berhasil mengambil harta karun dari sungai, mereka akan kehilangan banyak Yuan Qi, sementara kita masih memiliki 3 kelompok elit di belakang kita. Pada saat itu, kita bisa membunuh keduanya. Pria parubaya berbaju kuning merasa sombong. Tepat sekali, hanya ada satu raja di antara keduanya. Imbalan yang mereka dapatkan dengan susah payah akan diambil oleh kami. Dua lainnya menganggukkan kepala. Saat ini, ketiga raja menggunakan Zhao Feng dan Nan Gongseng sementara mereka menggunakan 3 raja. Para raja mengulur-ulur sungai Devoringkun sementara Zhao Feng dan Nan Gongseng menggunakan energi mereka untuk mendapatkan harta karun. Di kedalaman sungai, Zhao Feng dan Nan Gongseng bergerak maju bersama lapisan perak dan ungu. Mereka harus menghadapi kekuatan yang luar biasa dari River Devoringkun saat mereka bergerak maju. Setiap nafas dan tindakannya mengandung kekuatan sungai yang mengamuk. Kun pemakan sungai terutama melatih unsur-unsur air dan ruang, Zhao Feng menganalisis. Kedua elemen ini adalah pasangan yang cocok untuk Zhao Feng dan Nan Gongseng, yang memberi mereka keberanian untuk memasuki sungai dan mencuri dari mulut harimau. Namun, karena 3 raja sedang mengamati mereka, Zhao Feng hanya mengedarkan sebagian dari kekuatan fisiknya untuk mendorong mereka maju. Nan Gongseng lebih kuat dari beberapa hari yang lalu juga, jadi dia bisa menahan sebagian besar kekuatan untuk sementara waktu sendirian. Kompatibilitas antara kristal dewa jahat dan Nan Gongseng menjadi lebih tinggi. Kekuatan keduanya pada akhirnya akan menjadi satu, pikir Zhao Feng. Sungai di depan mereka sangat dalam, jadi begitu mereka mencapai kedalaman tertentu, pengawasan ketiga raja akan berkurang secara dramatis. Pada saat ini, Zhao Feng memanggil tombak kekaisaran es dan mengubahnya menjadi penghalang es untuk melindungi dirinya dan Nan Gongseng. Dengan gabungan kekuatan teknik air dan ruang mereka, pengeluaran energi menurun drastis, dan mereka bisa bergerak maju lebih cepat. Sungguh aura harta karun yang kuat. Saat mereka semakin dekat, mereka merasakan sumber aura harta karun yang kuat. Air Yuan Qi mulai bersiul di dalam gua di kedalaman sungai. Harta karun apa itu? Nan Gongseng dan Zhao Feng saling memandang. Yang terakhir membuka mata kirinya dan melihat ke depan dengan sekuat tenaga. Di bawah tatapan Zhao Feng, semua pemandangan di dalam gua bisa dilihat. Seluruh gua tertutup dinding putih bersih. Hanya nilai dindingnya yang sebanding dengan bahan yang digunakan untuk membuat senjata tingkat bumi. Di bagian paling dalam gua ada teratai seperti kristal yang mengeluarkan gelombang air. Gangguan air Yuan Qi berasal dari teratai putih murni ini. Harta berelemen air, teratai kristal air langit. Syok melintas di mata Zhao Feng. Meskipun Skywater Crystal Lotus terdengar seperti tumbuhan, sebenarnya itu adalah semacam hibrida tumbuhan mineral, yang disebut sebagai harta, loncatan dunia. Sederhananya, itu adalah harta karun berelemen air yang dapat digunakan untuk membuat senjata berelemen air yang kuat. Itu bahkan bisa digunakan sebagai bahan utama untuk senjata suci warisan atau senjata tingkat surga. Sebagai harta karun yang melangkah ke dunia, Lotus Water Crystal Lotus juga bisa diserap dan digunakan untuk mengolah. Nilainya bahkan lebih tinggi dari Water Mother Essence yang dijarah Zhao Feng sebelumnya. Teratai kristal air langit ini dapat digunakan untuk membudidayakan, atau saya dapat memadukannya menjadi tombak kekaisaran es. Bagaimanapun, itu akan sangat efektif. Hati Zhao Feng tergerak. Tentu saja, di dalam gua juga terdapat lebih dari selusin mutiara air setengah transparan yang misterius. Mutiara jiwa air, mata Zhao Feng berbinar, tapi kemudian dia menghela nafas. Sayangnya, mutiara jiwa air tidak akan efektif mengingat level jiwaku saat ini. Mutiara jiwa air memiliki kemampuan untuk membersihkan, menyembuhkan, dan memperkuat jiwa serta memurnikannya.
Namun, harta Soldao yang normal tidak cukup untuk menyembuhkan jiwa Zhao Feng karena kekuatan jiwanya sudah sangat tinggi. Zhao Feng dan Nan Gongseng terbang ke dalam gua. Suara mendesing, suara mendesing. Mereka terhalang oleh riak air yang berasal dari kekuatan Sky Water Crystal Lotus. Namun, keduanya bukanlah orang normal, mereka bekerja sama untuk menahan tekanan dan memasuki kedalaman gua. Nan Gongseng, mutiara jiwa air ini dapat membantu Anda menyembuhkan jiwa Anda dan memurnikannya, saran Zhao Feng. Zhao Feng memberikan sebagian besar item elemen air di dalam gua kepada Nan Gongseng, tetapi lotus kristal air langit terlalu berguna bagi Zhao Feng, jadi dia menyimpannya. Nan Gongseng tidak mengatakan apapun saat mereka membagi harta karun itu. Zhao Feng mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia harus menekan keinginan untuk langsung menggunakan Sky Water Crystal Lotus. The Sky Water Crystal Lotus sangat berguna untuk budidayanya. Zhao Feng dan Nan Gongseng dengan cepat meninggalkan gua. Mereka saat ini menggunakan banyak energi untuk menahan kekuatan yang melahap sungai setiap detik. Ledakan, ledakan. Bahkan saat kembali ke permukaan, mereka menghadapi gelombang besar kekuatan yang melahap sungai. Kekuatan penangkal dari River Devouring Kun yang menghirup dan menghembuskan nafas menghasilkan kekuatan yang besar, jadi dua itu perlu memberikan perhatian mereka secara keseluruhan. Zhao Feng dan Nan Gongseng berspesialisasi dalam hukum air dan luar angkasa. Raja normal pasti sudah jatuh karena kelelahan. Pencuri, menurutmu kemana kamu akan pergi? Raungan terdengar dekat permukaan saat ini. Pada saat yang sama, aura sungai Devouring Kun juga mendekat. Tidak baik, tiga raja dan kun pemakan sungai semuanya sedang mengisi. Ekspresi Nan Gongseng berubah secara dramatis saat dia merasakan tekanan meningkat secara dramatis. Dia telah memikirkan tentang apa yang harus dilakukan jika ketiga raja mengganggu mereka. Namun, dia tidak berharap sungai Devouring Kun akan menyerang mereka juga. Kekuatan pertempuran sungai Devouring Kun hampir tak tertandingi di bawah level kaisar. Ada begitu banyak raja dan raja setengah langkah di dekat sungai, tetapi mereka tidak dapat menangani satu sungai pemakan sungai. Ini sesuai dengan harapan saya. Zhao Feng tetap tenang. Teratai kristal air langit adalah harta elemen air yang berharga, dan aura harta karun yang memancar darinya menarik ketiga raja itu dari dunia luar. Namun, ada juga kun pemakan sungai di dekatnya yang menjaganya, itulah mengapa itu ada di sungai di tempat pertama. River Devouring Kun telah menunggu selama bertahun-tahun hingga Lotus Water Crystal Lotus matang. Zhao Feng dan Nan Gongseng mengambil Lotus Kristal air langit jelas akan menyebabkan sungai Devouring Kun mengejar mereka. Hahaha, pencuri, ini adalah hasil dari keserakahan. Raja berjubah kuning Parubaya meraung. Situasi langsung berubah. Tiga raja dan sungai Devouring Kun yang hanya bertarung satu sama lain tiba-tiba menjadi sekutu. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah tampan Nan Gongseng menjadi sedikit merah saat domain spasialnya mulai menghadapi banyak tekanan. Zhao Feng mulai bergerak saat ini. Riak kekuatan fisik dan air yang tak terlihat melonjak dari Zhao Feng saat garis darah mata kirinya tiba-tiba terbuka. Mata kirinya sepertinya mengandung dunia ungu yang melamun. Garis keturunan mata, Nan Gongseng sangat gembira. Dia tahu bahwa ini adalah gerakan membunuh Zhao Feng. Detik berikutnya, sungai Devouring Kun mengeluarkan raungan di antara ombak dan sepertinya kehilangan kendali atas emosinya saat mulai meronta-ronta dan melepaskan serangan di mana-mana. Minggir, minggir, minggir. Petik 2. Apa yang salah dengan River Devouring Kun? Mengapa tiba-tiba menjadi gila? Petik 2. Raja berjubah kuning Parubaya dan rekan-rekannya baru saja bekerja sama dengan River Devouring Kun, tapi sekarang mereka diserang dengan ganas olehnya. Pada saat ini, ketiga raja dan elit di belakang mereka pecah menjadi kekacauan. River Devouring Kun telah kehilangan akal sehatnya dan menyerang tanpa pola apapun. Itu menjadi ancaman yang lebih dari sebelumnya. Pada saat yang sama, lapisan perak dan ungu menutupi dua jantan saat mereka terbang ke udara di atas sungai. Sialan, kedua bocah itu akan kabur. Laki-laki setengah baya berjubah kuning dan dua raja lainnya sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka River Devouring Kun tiba-tiba menyerang mereka. Tunggu, lihat pemuda berambut ungu itu, salah satu dari tiga raja berbaju putih berseru. Mata kiri salah satu pemuda itu berwarna ungu, dan itu terkunci pada sungai Devouring Kun yang hiruk-pikuk. Bagaimana mungkin dia mengendalikan River Devouring Kun? Petik 2. Kun pemakan sungai ini memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno dan sedang dikendalikan?
Ketiga raja tercengang. Senyum jahat muncul di wajah pemuda berambut ungu itu, membuatnya tampak tak terukur. Suara mendesing, suara mendesing. Cahaya ungu keunguan akhirnya lolos dari sungai, yang berarti kecepatan dan kekuatan River Devouring Kun akan berkurang jika masih mengejar mereka. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak khawatir tentang itu, mengingat kecepatan dan kekuatan mereka. Zhao Feng, aku tidak menyangka kamu bisa meramalkan hal ini dan kemudian mengendalikan sungai Devouring Kun. Nan Gongsheng berkata dengan heran. Sepertinya Zhao Feng tidak menggunakan kartu tersembunyi yang sebenarnya setelah memasuki dimensi ilusi ilahi, dan dia hanya menjadi lebih kuat dalam hitungan detik. Jika jiwaku sedikit lebih kuat, aku akan bisa memperbudaknya secara langsung. Zhao Feng menggelengkan kepalanya seolah sedikit tidak puas. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa saja memperbudak sepenuhnya hanya dengan Eye Intent-nya. Mendengar itu, Nan Gongsheng tidak bisa menahan untuk tidak mendecakkan lidahnya. Dari kata-kata itu, orang bisa tahu seberapa kuat Zhao Feng jika jiwanya pulih. Namun, terlalu sulit untuk menemukan item Soul Dao yang berharga dalam jumlah besar, dan item yang normal tidak berguna baginya. Beberapa saat kemudian, sungai Devouring Kun berubah menjadi titik kecil, dan Zhao Feng kehilangan kendali atasnya. Setelah meninggalkan air, River Devouring Kun tidak akan bisa mengejar dengan tubuhnya yang besar dan kaku. Pencuri, menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara terbang datang dari belakang saat ketiga raja meraung. Zhao Feng terkejut. Bagaimana ketiga raja itu menyusul? Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa Raja Parubaya berjubah kuning berdiri di atas kereta api aneh yang mengeluarkan gelombang api hijau yang kuat, mirip dengan sepatu hijau di kaki Zhao Feng. Ketiga raja itu menuangkan yuan sejati mereka ke dalamnya, memberikan kecepatan kereta yang melampaui raja normal. Zhao Feng memiliki ekspresi aneh. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa kereta api dan sepatunya mungkin adalah barang dari Heaven's Legacy Rache.